Tuhan Ya, itu bukan jangan Allah, bawa Bang. Jadi, pemahaman dulu. ya saya tanya Ketika Abang, Anda Tuhan itu tidak bukan mampu Allah, Bang. menunjukkan data, Allah adalah Bapa adalah Allah, berarti itu pemahaman. Tinggalkan dulu Ya, Tuhan. pemahaman. Betul. Tuhan itu, kan Abang bilang Bapa itu Tuhan. Tuhan itu jadi bukan Allah, Bang. Oke, Bapa di sini adalah Tuhan ya. Tuhan itu bukan Allah ya, Bang. 11:25 ya. Jadi ya. Oke, Tuhan. Oke, berarti ketika itu Yesus berdoa meminta kepada Tuhan untuk dia dipermuliakan. Nah, ketika Yesus berdoa meminta untuk dipermuliakan oleh Bapaknya, oleh Tuhan ya, posisi Yesus pada saat itu siapa? Aku di sini siapa? A. Tuhan. B. Utusan. Siapa dia di sini? Abang, halo. Iya, silakan. Halo. Ya, Abang, silakan, tadi Bang. kan Abang, sorry. Abang salah, Bang. Tadi kan Abang bilang di Alkitab nggak pernah ditulis Bapa adalah Allah ya, Bang. Nah, Ya, ini mana di 1 Korintus mengatakan Bapa di itu 1 adalah Korintus 8. Ya, sorry, ini saya jelasin nih. Ini di Alkitab ya, Bang ya. Seluruh Alkitab ya, kita orang Kristen ya. Di 1 Korintus 8 ayat 6 itu dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, Bang. Jadi Abang udah salah, Bang. Ternyata di Alkitab Bapa itu adalah Allah juga, ada ayatnya, Bang. Tadi Abang bilang di seluruh Alkitab tidak ada Bapa itu Allah, cuman Tuhan. Yes, ya itu Bapa, Bang. Ada satu Allah. Nah, berarti Abang udah salah tadi, Bang. Ya, dengar dulu. Di situ dikatakan dalam kitab Korintus dikatakan, ya hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan, betul? Ya, tapi Betul. Bapa Allahnya. Berarti tadi salah, Bang. Tapi Abang tidak bilang ada di penjabaran Alkitab nggak ada. mengatakan Allah itu Bapa. Bapa itu adalah Allah, tidak ada di situ kan? Ada itu, Bang. Itu kan udah jelas banget, Bang. Gimana? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Bang. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti clear, Bapa itu Allah, Bang. Iya, dan ada Ya, sesuai. Berarti ada ya, Bang ya? Iya, ada. hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, kan gitu. Dan hanya ada satu ayatnya Tuhan, juga pasti, Bang Yesus. ya. Iya. Betul. Oke, tapi di situ tidak ada dikatakan Bapa adalah Allah. Lah itu, Bang. Hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa. Bapa. Iya, berarti Bapa adalah Allah, Bang. Oke. Berarti kita ambil. Clear, Bang. Sekarang gini. Besok Allah narasinya itu jangan nama dibawa atau lagi gelar? itu, Bang. Allah itu nama atau gelar, coba bagi kalian? Allah itu hakikat, Bang. Saya Jadi tidak kayak abang tanya ini. manusia. Iya, Abang tanya pertanyaannya aja udah salah, Bang. Nanti hakikat, kalau kamu Pertanyaannya menjawab udah hakikat, salah. Dan Iya. kita kaji hakikat ini nanti, kamu kena gitu loh. Sama halnya seperti kamu. Tadi Hakikat Abang udah kamu kena, siapa? Bang. Iya. Hakikat kamu siapa? Manusia, Bang. Manusia. Nah, hakikatnya Yes. Allah siapa? Nah, kalau Allah itu hakikat, Bang. Buat kita hakikatnya di Allah. Iya, hakikatnya Allah itu siapa? Allah itu hakikat, Atau Bang. hakikatnya Allah itu apa jika dia adalah hakikat? Iya, Allah itu adalah hakikat, Bang. Kayak hakikat saya siapa, Bang? Kalau gitu, Bang. Saya udah manusia, gitu. Manusia Betul. yang terdiri dari daging, tulang, dan darah. Nah, kalau gitu Allah dari roh, Bang. Jika Allah adalah hakikat Allah ini terdiri dari apa? Iya, terdiri dari roh. Apa? Roh. Terdiri dari roh. Roh, betul. Allah Oke, itu roh. gimana penjelasan hakikat Allah terdiri dari roh? Iya, Bang, kalau kayak gini jadinya panjang. Ada saya bisa jawab langsung Yohanes 4, Bang. Makanya Tapi setiap saya gitu. ngomong satu ini, Abang tanya mana Allah itu Makanya Tuhan atau saya bukan, bilang jadi tadi panjang, diskusi Bang. dengan Diskusinya jadi data. enggak ini. Oke, Nggak kita diskusi ini. sesuai data. Makanya ketika Nanti kalau di Allah dalam- itu roh, roh itu seperti apa? Mana ayatnya yang ketika kelar-kelar, Yesus Bang. berkata, "Iya Bapak, permuliakanlah Iya. aku." Bapak di sini Tuhan bukan? Bapak Tuhan sekaligus Allah. Kalau buat kita tuh Oke, Tuhan ya Tuhan Allah. pencipta Iya. langit dan bumi bukan? Betul. Pencipta langit dan bumi ya. Nah, ketika Yesus yang berdoa minta untuk dipermuliakan, Yesus ini statusnya apa? Allah juga. Tuhan pencipta langit dan bumi atau Allah utusan? juga. Utusan Apa? dan dia utusan tapi dia Allah, Bang. Dia utusan dan Allah juga. Oke, berarti pada saat itu Yesus berdoa meminta kepada dirinya sendiri. Bukan kepada Bapak. Saya kasih contoh deh ke Abang. Contoh nih, kalau Abang dengar dari saya nih. Gini ya, Pak Jokowi adalah pada waktu presiden, ya kan? Nah, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo keluar daerah ke kunjungan kerja lah.
Terus Pak Prabowo ngelihat ada yang kurang nih, dia mintalah ke Pak Jokowi. Pertanyaannya, yang manusia itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Dua-duanya kan manusia, meskipun Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi. Siapa? Yang presiden siapa? Presiden itu sama dengan yang mengutus dengan yang diutus, tapi secara hakikat kan sama-sama manusia, Bang. Loh, gimana, Bang? Gimana orang sama-sama manusia? Hakikatnya sama-sama Allah. Sama-sama Allah, Bang. Gini, Dinda. Udah rungkat negara kayak gitu kalau dua presiden, rungkat negara. Bukan presiden, hakikat manusianya sama, Bang. Hakikat manusianya, Bang, yang dibicarakan kan bukan presidennya. Bapak Jokowi yang seorang presiden mengutus Bapak Prabowo. Apa-apa yang disampaikan Bapak Prabowo itu atas izin dari Bapak Presiden. Betul. Oke. Sekarang saya tanya, dari antara Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo, yang jadi presiden siapa? Ini bukan membahas presiden, manusianya, Bang. Manusianya. Apakah yang diutus dan yang diutus siapa yang manusia? Dua-duanya manusia, Bang. Kalau presiden dan manusianya. Sama kan bicara hakikat, Bang. Hakikat itu manusia dan Allah, Bang. Gitu loh. Yes. Saya tidak tanya ke situ karena itu sudah terbantahkan dengan bidang. Tapi abang salah pemahamannya. Hakikat itu bukan presiden, hakikat itu manusianya, Bang. Saya tidak bukan memaparkan hakikat kepada Anda gitu loh. Tapi yang saya paparkan, saya tanyakan kepada Anda. Ketika Bapak ini Anda nyatakan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus yang berdoa minta dipermuliakan ini siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi atau utusan? Allah juga, Bang. Kalau enggak, dia mana berani klaim Bapak permuliakanlah aku. Siapa Nabi yang berani minta sama Allah permuliakanlah aku, Bang? Ya. Berani banget Yesus meminta dan berdoa dipermuliakan untuk dirinya sendiri dan meminta kepada dirinya sendiri. Gitu. Enggak, kepada Bapak, Bang. Kan kita percaya, Bapak, Abang jangan lupa, kita orang Kristen itu percaya Allah Tritunggal, Bang. Jadi jangan paksakan pemahaman kealahannya Abang dengan kealahan kami, Bang. Kealahan kami itu percaya Allah Tritunggal. Dengan Yesus itu dua hal yang berbeda. Iya. Antara Bapak, saya mau jawab kalau dibisukan. Aduh, jangan dibisu-bisukan dong. Gimana ini? Makanya kita ganti ngomongnya lah. Iya, nggak Bang, cuma jangan dibisukan. Abang bilang begitu, saya diam gitu. Tapi jangan dibisu-bisukan, itu cara yang nggak bagus. Gitu. Berarti ketika Anda menolak pemahaman dari apa yang Anda katakan, bahwasanya Yesus meminta dan berdoa untuk dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Nah, berarti Anda mau mengatakan antara Yesus dan Bapa itu dua sosok yang berbeda. Oke, sekarang saya jawab ya, Abang juga diam dulu ya, nanti Abang jawab lagi. Nah, jadi antara Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu tiga sosok yang berbeda. Tapi kenapa mereka disebut Allah? Karena kenapa mereka disebut tunggal atau satu? Karena dalam satu hakikatnya mereka itu sama-sama Allah, Bang. Silakan tanggapin, Bang. Nah, antara Yesus dan Bapa itu sama-sama Allah. Betul. Nah, sementara dalam satu kitab Korintus tadi, Bapak yang Allah katanya, Yesus adalah Tuhan. Oke, saya jawab ya. Tapi tadi Abang bilang Bapak itu bukan Allah, nggak ada di Alkitab. Ada satu. Tapi kalau misalkan Abang mau ayat-ayat tentang Yesus Allah, ada juga, Bang. Salah satunya Thomas waktu dia lihat Yesus bangkit dari kubur. Ini ada telepon lagi, bentar. Sebentar. Dan kami itu Tritunggal, Bang. Jadi jangan kau paksakan. Beda Tuhan kami sama Tuhanmu, Bang. Itu katanya tadi ya. Ditelepon si Bom deh. Oke, pasien berikutnya. Ya, belum selesai. Lanjut. Iya, sorry. Maklum lah ya. Lagi. Halo, Abang. Maaf, Bang. Ya, kalau ayat-ayat Yesus Allah itu ada juga, Bang. Kalau Abang mengacu pada seluruh Alkitab ya, karena dasar iman Kristen kepada seluruh Alkitab. Nah, salah satunya Thomas pernah dia kepada Yesus, dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kemudian Yesus mengatakan, karena kau melihat aku maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, Bang. Oke, di situ Yesus tak mengatakan kan, yang mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku itu Yesus atau Thomas. Tapi Yesus tidak membantah itu, dan Yesus mengkonfirmasi jawaban Thomas. Yang mengatakan itu
ya Tuhanku ya Allahku, itu lisannya Thomas atau lisannya Yesus? Oke, saya jawab ya Abang ya, dengerin penjelasan saya ya. Jadi yang mengatakan ya Tuhanku dan Allahku itu adalah Thomas. Tapi Lisan Yesus Thomas. mengkonfirmasi, Bang, saya belum selesai Bang, katanya bergantian Bang ngomongnya Bang. Nah tapi begitu Yesus mendengarkan perkataan Thomas itu, Yesus nggak bilang, kamu sembarang ngomong, nggak begitu. Yesus Dan bilang Yesus apa? tidak mengatakan. Katanya bergantian Bang. Dan Yesus Gimana juga kalau tidak saya ngomong membenarkan, dibisukan? kan? Iya, aku Tapi- Tuhan dan Allah, tidak kan? Gimana katanya mau bergantian Bang ngomongnya Bang? Ntar kalau saya ngomong Yesus berbarengan tidak dibisukan. menjawab. Ya biarkan saya selesai dulu. Abang kan selesai baru saya ngomong. Ya kan, nanti kalau saya ngomong saya dibisukan Bang. Gitu. Jadi gini Bang, Thomas bilang kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Tadi kan Abang tanya di mana ada Yesus bilang Allah di Alkitab kan. Nah lalu Iya, itu ayatnya tunggu dulu, jangan bohong. Waduh, berat Tidak ada ini, narasinya berat. Nggak dikasih Perkataan ngomong Thomas selesai. itu mengarah pada Yesus, tidak ada. Ada Bang. Tadi kita Abang buka bilang tidak ayatnya ada, ya. saya tunjukin Kita buka ada ayatnya. semua Bang. Ini kita buka ayatnya ya. Ya, Kita ini buka ayatnya. bicaranya bisa bergantian nggak tapi ini kayaknya udah berat. Cuman ini. jangan bohong lah Dinda. Enggak bohong itu ada di Alkitab. Kalau saya Nggak bohong mungkin Bang, saya biarkan kamu kalau bohong. kalau saya bohong saya loncat dari Monas Bang kalau nggak ada datanya Bang. Nih, perkataan itu tidak mengarah kepada Yesus. Nih, Yohanes 20 nomor 28 kita buka ya. Yohanes 20 nomor 28 sampai 31. Biar panjang kita buka nih. Ini ya. Nih. Coba kita memahami redaksi sebuah tulisannya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. Nah, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kenapa Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya? Karena pada saat itu, Thomas satu-satu murid yang tidak percaya bahwasanya Yesus bangkit. Jika Yesus menganggap kata Tuhan dan Allah mengarah pada Yesus, Yesus akan memberikan tanggapan. Aku bukan Tuhan Allah atau aku adalah Tuhan dan Allah. Tapi pada kejadian ini, Yesus memahami apa yang dikatakan Thomas adalah ekspresi dari keterkejutannya. Sama analoginya ketika aku bertemu dengan kamu, lama sudah tidak ketemu, tiba-tiba aku ada di depan matamu. Ya Tuhan, si Paruk, kan bukan berarti kau mengatakan aku Tuhan. Karena apa? Karena berdasarkan bilangan berdasarkan perkataan Yohanes, Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Ini berdasarkan ini perkataan itu tidak mengarah pada Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan dalam Matius 11:25, Bapa ini adalah Tuhan. Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Dan gak mungkin Thomas gak tahu ini. Dan gak mungkin pula Yesus yang mengingkari ini. Karena Yesus yang berkata tentang ini di dalam Yohanes 5:37. Gak mungkin pula ketika dia melihat Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengarah pada Yesus. Gak mungkin. Jika itu dibenarkan oleh Yesus, maka Yesus berbohong dalam Yohanes 5 nomor 37. Dan jika itu adalah tujuan dari Thomas, maka Thomas itu berarti tidak memahami apa-apa dari pengajarannya Yesus. Karena Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Sama juga dengan apa yang tertulis dalam 1 Timotius. Timotius 6 nomor 16. 2 Timotius. Kita cari yang besar ya. Nah, ini yang besar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Thomas manusia.
Gitu loh. Tak mungkin Thomas bisa melihat Tuhan Allah. Tuhanku, Allah. Gak mungkin. Kontradiksi dengan pemahaman ini dalam Yohanes 5:37, 2 Timotius 6 nomor 16. Maka benarlah narasi ini yang mengatakan, dengar nih. Halo. Iya, bentar. Bang, jangan lupa loncat dari Monas ya Bang. Mana Join nggak ada? datanya ya. Jangan lupa. Itu kan saya. Hitung QR. Iya. Udah Kalau dibilang ada saya. tadi. Bukan. Itu tadi data yang Oh, ini ditunjukkan saya mau Bapak. dikeroyok Itu kali kok nih. ya. Saya Korek kuping diskusinya dulu sama Bang, siapa korek nih? kuping dulu. Enggak, saya Korek diskusinya kuping sama dulu, siapa udah nih? jelas tadi datanya. Korek Waduh, kuping dulu ya. berat ini berat kalau nggak dibisu-bisukan. Udah gitu. Ntar lagi ditunjukin ditendang nih data saya nih. katanya nggak ada. Ntar lagi ditendang nih saya nih. Astagfirullahaladzim. Ntar lagi saya ditendang nih. Nggak perlu ditendang. Bilang aja kau mau kabur. Oh iya. Ini bentar lagi Jangan lupa ditendang nih. loncat Saya dari setiap- Monas ya. Itu kan ada datanya. Tadi Bang Faruk bukain. Saya bilang kalau saya ngomong tidak ada data, saya loncat dari Monas. Justru tadi Bang Faruk bilang di surah kita Nanti yang ditujuin Bang ternyata Faruk tadi ada. bukan data ya? Yang Nah, ditujuin tapi Bang tadi- Faruk tadi bukan data ya? Iya kan saya bilang kalau tidak ada datanya. Ternyata Bang Faruk kan baca. Berarti ada ayat yang saya kutip kan. Kalau tidak ada datanya, Itu saya loncat dari katanya Monas. tidak menunjuk kepada Waduh. Yesus. Panggil lagi temannya Mbak, biar rame-rame saya dikeroyok Mbak. Ini penjelasan. Panggil lagi. Ini penjelasan Panggil dari lagi temannya, Mbak. kristologi ya. Umat Kristen Trinitas seringkali mengklaim bahwa karena Thomas menyebut Yesus sebagai my Lord, my God, Yohanes 20:28, maka Yesus adalah Tuhan. Sebuah doktrin bodoh Kristen dalam mengupayakan klaim sesat ini. Konteks ayat ini membicarakan ketidakpercayaan Thomas. Kala itu terkejut ketika Yesus menawarkan bukti kepada Thomas ketidakpercayaannya atas kebangkitannya. Kalimat seruan my God adalah ungkapan ketakjuban Thomas. Kita pun terbiasa menggunakan kalimat seruan ini setiap hari ketika kita berbicara dengan orang lain. Ini tidaklah berarti bahwa orang yang kita ajak bicara adalah Tuhan. Misalnya, saya melihat Yohanes memotong pergelangan tangannya dengan pisau rambo. Saya berkata, my God, ya Tuhanku. Yohanes, apa yang kamu sedang lakukan? Apakah dengan mengatakan itu tersebut, maka hendak menyebut Yesus, Yohanes itu adalah Tuhan? Nah, ini penjelasannya. Tapi jika kamu tetap menganggap apa yang tertulis dalam Yohanes 20 nomor 28 itu, Thomas mengklaim Yesus itu Tuhan dan Allah, berarti kamu harus terima konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, berarti Thomas tidak pernah mendengar Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, dalam 2 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak terlihat, suara tidak terdengar. Dan jika kau paksakan Yesus membenarkan perkataan Thomas, kau harus terima konsekuensinya. Ternyata dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus telah berbohong. Karena ternyata Sudah bisa saya Thomas jawab, bisa Bang. melihat Tuhan. Sudah bisa saya jawab Bang. Silakan. Oke, jadi gini, Abang tadi bawa, sebentar saya kembali ke ini ya, yang Yohanes 20. Saya ke Yohanes 5 dulu yang tadi Abang bawakan tuh Bang. Yohanes 6 ayat 37. Tunggu. Semua diberikan sebentar. Sorry Bang, tadi Yohanes berapa Bang? Saya soalnya buka pakai Alkitab manual nih Bang. Yohanes Yang mana? berapa? Yang 5 narasi ya? yang mana ini? Ya, yang apa? Yesus diutus Bapa itu loh Bang. Yohanes 5 ayat 37 ya tadi ya. Oh iya, Yohanes 5:37. Sebentar, saya lagi pakai Alkitab manual. Oh ya itu, oke nanti saya ke situ. Jadi gini Bang, ini yang Yohanes 20 ini, aduh telepon terus lagi. Cair drum, diberkati ya Bapak. Bang Faruk. Bang Siap, Faruk, Sadi. aku mencium aroma kepanikan.
siapkan ongkos ya, biar dia terbang ke Jakarta, terjun dari Monas. Sorry bang, ada telepon bang, maklum cuma pakai satu HP bang. Ya. Nih bang, ya, nih saya terusin ya. Ya, jadi gini bang, ini saya tadi abang ngomong panjang lebar, saya nggak ada satupun bantai ya bang, jadi tolong abang diam. Nih jadi gini bang, nah di dalam Yohanes 20 ayat 28 itu, ini kan kita boleh lihat nih bang, kita boleh lihat mulai ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, kan di sini Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Yesus kan. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung Yesus, aku nggak akan percaya, Thomas bilang. Lalu Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepada Thomas. Lalu dia bilang kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Nah, lalu kemudian Yesus bilang apa? Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah bahwa dia hidup. Lalu kemudian Thomas bilang apa? Iya Tuhanku. Baca nih, Thomas bukan terkejut atau kaget loh. Thomas menjawab dia, Yesus di sini huruf besar, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena tunggu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, ya kan? Lah, lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, di sini apa? Thomas menjawab dia, bukan terkejut atau kaget. Kalau abang membawakan dari Thomas terkejut atau kaget, abang harus membuktikan kalau Thomas itu kaget satu. Lalu yang kedua, orang-orang Yahudi itu tidak punya kebiasaan seperti kita, bang. Coba abang lihat, kita dikit-dikit, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Orang Yahudi tidak seperti itu, karena ada di dalam hukumnya, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dipandang bersalah, bang. Nah, jadi mereka itu menyebutkan nama Tuhan atau Allah itu benar-benar ditujukan kepada itu, bang, bukan ekspresi kekagetan. Nah, makanya di sini dibilang Thomas menjawab, kan Thomas lagi ngobrol sama Yesus. Thomas menjawab dia, Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu, bang. Ya, Udah. abang lanjut nih, bang. Udah. Oke, berarti Yesus dalam Yohanes 5:37 dan Musa dalam Keluaran 33 nomor 20 telah berbohong. Keluaran 33 gimana tuh, bang, isinya, bang? Di situ dikatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Ternyata setelah Thomas memandang Tuhan, dia hidup, gak meninggal. Ya, oke, abang selesai dulu, bang. Biar nggak ini, kalau udah saya Jika tanggapin. Anda tetap ngotot dengan asumsi Anda, setelah saya tunjukkan data, ya, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, kitab Taurat khususnya dalam Keluaran 33 nomor 20 telah berbohong. Dan Yesus sendiri dalam Yohanes 5:37 juga telah berbohong. Bahkan Paulus sendiri dalam kitab Timotius pun telah berbohong. Karena yang benar adalah Thomas. Ternyata Tuhan itu terlihat. Sudah bisa tanggapi, bang? Ya silakan. Aduh, ini orang telepon terus. Bilang aja sama si Ya. Bongo, Om, apa yang mau diskusi? Saya nggak bisa dengar suara abang, bentar, saya lagi angkat teleponnya dulu, bang. Ini customer saya udah. Sebentar lagi saya izin berhenti ya, bang. Nanti lanjut lagi, bang. Sebentar.